Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Wandayani Permatasari. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang metode tafsir. Nah, metode tafsir yang kita akan bahas di sini adalah metode tafsir terakhir, yaitu metode Maudu'i. Mulai dari mengetahui pengertiannya, ciri-cirinya, langkah-langkah, kelemahan dan kelebihan, juga macam-macam tafsir dari metode Maudu'i. Pengertian maudu'i secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari fi'il madhi wa do'a yang berarti meletakkan, menjadikan, membuat-buat, dan mendustakan. Dengan demikian, makna maudu'i adalah sesuatu yang dibicarakan, istilahnya yaitu topik atau judul. Sehingga, definisi tafsir maudu'i adalah penafsiran makna ayat-ayat Al-Quran terkait suatu topik atau satu pembahasan. Sedangkan secara istilah, menurut Muhammad Baqir Al-Sadr, metode maudu'i adalah metode dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tujuan yang sama, membahas topik atau judul tertentu, dan menertibkannya sesuai dengan waktu turunnya dan selaras dengan asbabun nuzulnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian mengistimbatkan hukum-hukum. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa metode maudu'i adalah metode dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan membahas suatu topik dari berbagai macam topik yang dibahas di dalam Al-Quran dengan memperhatikan berbagai aspek penting dari ayat yang ditafsirkan. Ciri utama metode maudu'i yaitu menonjolkan tema atau topik pembahasan. Jadi, seorang mufasir mengangkat topik pembahasan yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri atau dari yang lainnya. Adapun langkah-langkah melakukan penafsiran ayat Al-Quran menggunakan metode maudu'i. Yang pertama, menentukan permasalahan atau topik yang akan diteliti. Kemudian, mengidentifikasi kata kunci yang berkenaan dengan permasalahan itu dan padanannya di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat berkaitan tentang pokok bahasan tersebut yang tersebar dalam berbagai surah. Kemudian yang keempat, mengurutkan ayat-ayat itu sesuai dengan kronologis turunnya. Yang kelima, menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut berdasarkan penjelasan ayat yang lain, perkataan Nabi, perkataan para sahabat, dan juga berdasarkan analisis bahasa. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan tentang jawaban persoalan yang terkandung dalam pokok bahasan yang dibahas. Kelebihan dan kekurangan metode ini adalah kelebihannya yaitu yang pertama, penafsirannya dapat menjawab tantangan zaman, yaitu dapat memecahkan permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, disusun secara praktis dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, dinamis. Artinya metode ini memberikan penafsiran ayat Al-Quran yang menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Yang keempat, membuat pemahaman menjadi utuh. Karena metode ini menetapkan topik yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat Al-Quran akan diserap secara utuh, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan tuntas. Adapun kelemahan dari metode ini yaitu memenggal ayat Al-Quran. Yang dimaksud memenggal ayat Al-Quran di sini adalah tidak menafsirkan ayat Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian membatasi pemahaman ayat dengan ditetapkannya judul penafsiran. Maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya mufasir terikat oleh judul itu. Nah, yang terakhir, macam-macam metode tafsir maudu'i. Terdapat dua macam tafsir metode maudu'i, yaitu yang pertama, tafsir yang mengkaji sebuah surat dengan kajian universal atau tidak parsial yang di dalamnya dikemukakan keterkaitan antara satu bagian surat dan bagian yang lain. Kemudian yang kedua, tafsir yang menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang tema yang sama. Nah, itu dia penjelasan mengenai metode tafsir maudu'i. Semoga dapat dipahami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.